Sampeyan yo topat to Caimin. Aja ngongkon wong tok. Con, nyerang duit, Con. Nah, iku sing sering wah. Iki ya apa cara ngatasin ini? Anak kancaku ngono iku ono wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawaban Re. Oke. Halo arek Gresik dan dulur-dulur PWI Kabupaten Gresik ya. Dalam beberapa menit ke depan kita akan mereview berita dalam sepekan. Berita yang paling viral, nohok dan sensasional. Dikemas dalam acara gesekan Gresik dalam sepekan. Gesek terus. Bahasa apa kita minggu ini? Hari kita akan membahas kasus selebgram Sidayo yang katanya buka investasi kuliner. Tapi ujung-ujungnya yang dimasak bukan masakan, melainkan uang investor kakak yo. Amsyong. Jadi ceritanya teman-teman, selebgram ini menjanjikan untung tiap bulan ke korbannya. Nah, cocok sekali buat orang yang percaya rezeki itu datangnya cepat kalau ditransfer. Nah, ternyata selebgram ini memakai skema Ponzi. Uang investor baru dipakai buat bayar investor lama. Jadi investor baru ini dipakai untuk investor lama. Ngono ya. Cuman minda aja yo, Pak Raden. Mirip banget sama drama tanggal tua. Mindahin uang dari dompet kanan ke dompet kiri. Nah, biasanya gajian untuk tagihan. Korban katanya berjumlah ratusan. Nah, ini mengalami rugi sampai miliaran rupiah. Jadi pelajarannya teman-teman, kalau ada yang nawarin investasi untung besar tanpa resiko, wis salah bullshit itu teman-teman. Jangan dipercaya, itu bukan bisnis, itu perangkap berhadiah kekecewaan. Aduh, ini selebgram yang katanya ya menurut informasi yang kita dapat, selebgram berinisial RP. Rupiah. Jadi RP ya. Terus statusnya gimana sekarang di kepolisian? Jadi selebgram ini sudah berstatus tersangka ya, tersangka. Cuma memang ada beberapa korban yang hanya melapor. Kerugiannya sekitar ratusan juta. Tapi setelah polisi menggali informasi ini lebih dalam, ternyata korbannya sampai ratusan dan mengalami kerugian hingga 3 miliar kakak yo. Oh, di total semuanya ya? Total semua 3 miliar lebih lah ya. Jadi teman-teman jangan percaya teman-teman. Ini terutama yang menawarkan investasi itu sudah ada ya, sudah ada rukonya, makanannya. Jadi modusnya itu ini ada kuliner ramen katakan. Nah, ini kuliner ramen yang ditawarkan, terus akhirnya sampean kita tawari Mas Yoga, silakan ini keuntungannya segini. Jadi dalam 3 bulan ini untungnya luar biasa. Berarti itu yang bikin para korban itu tergiur. Jadi 200 sekian itu untungnya setiap bulan itu berapa gitu, belasan juta gitu loh. Kalau di rata-rata berapa kerugian per setiap korbannya, Pak Raden? Ya ada macam-macam, ada yang 50 juta, ada yang 160 juta, ada yang 200 sekian juta, ada yang 300 juta juga. Bahkan ada yang 500 juta. Tapi ketika korban ini setelah beberapa bulan nggak dapat keuntungan, pelaku ini memberikan iPhone, memberikan ganti memberikan ini, tak kasih iPhone dulu, tak kasih. Iya. Kalau tadi lihat modusnya skema Ponzi itu nggak heran kalau itu sering dilakukan para selebgram ya. Benar sekali. Dan ini dia nggak berjalan sendirian kakak Yo. Sebenarnya ada tersangka lain yaitu suaminya sendiri. Namun suaminya sudah meninggal ya. Jadi dia yang harus menanggung dirinya sendiri. Waduh, ketiban apes lah kudu ya. Dan ini juga untuk teman-teman ya, himbauan untuk teman-teman semua. Jangan terlalu percaya investasi teman-teman. Investasi termasuk yang menawarkan arisan itu banyak juga di Gresik ini teman-teman. Gitu. Ada tips nggak buat para masyarakat? Ya, tipsnya teman-teman, kalau memang dari uang yang dikeluarkan terus janjinya lebih besar, itu perlu diperiksa lagi lah. Biar lebih aman juga harus memastikan keabsahan dari lembaga tersebut. Kan nggak mungkin Pak. Legalitasnya. Kuliner ramen untungnya berapa? Tiap bulan belasan juta kan harus dipikirkan juga teman-teman. Bicara investasi paling aman pastikannya lewat OJK itu ya. Ya, OJK. Siap. Oke. Gesek terus.
Dan ini ada berita lagi nih Kakak Yu. Berita yang kedua ini kita bahas drama kayu ilegal dari Mentawai yang walking. Ini sempat viral dalam ya, atau kok bisa nih kayu dari sana, dari Mentawai jalan-jalan sampai ke Gresik. Waduh. Nah, iya, kayunya ini traveling lintas pulau Kakak Yu, menyeberang lautan ini. Aduh ini. Jadi ceritanya teman-teman, ribuan batang kayu ini dicuri dari hutan, ditebang, diangkut, disulap dokumennya biar kelihatan ilegal. Gesek terus. Nah, begitu kayunya nyampe Gresik, polisi bilang, "Stop! Kalian bukan souvenir, kalian adalah barang bukti." Nah, ini kayak imigran-imigran gelap itu ya. Di-stop dulu kayunya itu. Tapi yang paling sedih dari semua ini bukan kayunya, teman-teman, tapi hutannya yang dibabat gundul. Ditebang habis-habisan dan akibatnya apa? Sumatera banjir, teman-teman. Banjir itu bukan datang tiba-tiba, itu kayak pesan balasan dari alam. Kalau pohonnya kamu ambil, ya airnya aku kirim balik. Tapi ini warga yang tidak ikut menebang malah ikut juga jadi korban teman-teman. Jadi ujung-ujungnya jelas teman-teman, kayu ilegal yang bikin kaya segelintir orang pejabat mungkin juga ya, tapi bikin rakyat Sumatera mengalami dampaknya teman-teman. Ini sangat bertimpang ya. Intinya teman-teman, kalau pohon ditebang sesuka hati, air bakal datang sesuka hati juga teman. Kami ikut prihatin atas musibah banjir di Pulau Sumatera yang beberapa hari ini terjadi. Ya, kejadian ini mengingatkan kita bahwa kerusakan alam cepat atau lambat akan kembali ke manusia teman-teman. Jadi hukum alam itu mutlak teman-teman ya. Semoga kejadian ini membuat semua pihak lebih sadar pentingnya menjaga lingkungan, seperti kata Cak Imin, harus taubatan nasuha. Sampeyan yo tobat to Cak Imin. Aja ngono wong tok. Kan ngono. Poin penting ini Kakak Yo. Sebelum jauh, kira-kira Cak Imin harus memberi pesan ke siapa itu taubatan nasuha itu? Iya, untuk dirinya sendiri dan masyarakat banyak lah, terutama ini untuk penebang-penebang ilegal. Dan jangan lupa, selain penebang ilegal, ini pasti ada izin dari pejabat-pejabat ilegal kan. Nggak mungkin lah Bapak Jemi. Aduh Kakak Yo, sudah semua jangan pura-pura tutup mata lah Kakak Yo. Semua pasti tahu sama tahu. YTTA lah. Yang tahu-tahu aja Pak. Tapi memang kalau disuruh tutup mata tuh nggak bisa Pak Raden. Karena setiap hari saya melintasi jalan raya Manyar tuh, walah, kayunya segini-segini. Itu kayu itu sampai memenuhi jalan yang cuma 5 meter itu kan. Truknya segini, kayunya segini. Wah, itu kemarin saya ke Bunga juga Kakak Yo. Itu kayaknya Gresik ini jadi penadah hutan-hutan, penambangan hutan liar ini kayaknya. Mana Gresik kota sentri. Buktinya apa itu kemarin itu kan ribuan apa? Oh, yang dirilis sama Gakum. Kementerian Gakum Hutan lah pokoknya. Kemenhut, ya Allah, ya Kemenhut. Di Kemenhut ternyata kan berlabuhnya di Gresik. Iya. Nah ini juga menjadi pertanyaan masyarakat. Apakah selama ini hutan-hutan ditebang itu dikirimnya ke Gresik kan gitu? Iya. Saya juga bertanya-tanya. Nah, selama ini kayunya kemana gitu Kakak? Kemarin itu sudah dapat penjelasan bahwa pasca ditebang di hutan Sumatera, ini kan kasusnya kan berkaitan dengan hutan Sipora. Tapi ternyata ada beberapa hutan lagi yang ditebang. Nah, ternyata pembalak liar yo gak kalah pinter Pak Raden. Jadi itu setelah ditebang, terus disebar ke beberapa wilayah, dikirim melalui perahu, tongkang dan sebagainya, dan salah satunya itu berlabuh di Gresik. Makanya Dirjen Gakum kemarin memberikan poin bahwa pihaknya itu sudah memeriksa 4 perusahaan, meskipun tersangkanya baru 1. Hutan ribuan pohon itu tersangkanya cuma 1. Ada 2 sih, 1 corporate, 1 perorangan. Tapi yang pemberi izin ini nggak dikasih. Waduh, ini kan kok bisa kan gitu loh. Pemberi izin ini kan juga harus jadi tersangka harusnya Kakak Yo. Ya sekarang sibuk mengklarifikasi bahwa sibuk membersihkan lumpur kan gitu kan. Ya memang seperti itulah pejabat-pejabat di Konoha itu teman-teman ya. Ya saran saya untuk teman-teman atau yang mungkin pejabat yang lagi lihat ini, share nih kira, ben nyampe nang pejabat ya. Di dunia ini teman-teman,
Bapak-bapak pejabat yang saya hormati, kenapa ada hukum akhirat? Hmm. Ya, persiapan nih, Rek. Karena di dunia ini pasti gak adil. Kayak ngono kakak yo. Jadi meneh hati-hati sampean, Pak. Ojo sampai membuat apa perhitungan di maksar itu lebih lama gara-gara sampean. Oke. Jangan-jangan ada wahabi lingkungan ini. Wah. Iya. Seharusnya gimana? Zero mining nih. Ya, itu kan kapasitasnya seorang tokoh ulama ya. Oknum tokoh ulama ya. Saya nggak menyebut ya, tapi yo kapasitasmu itu adalah agama, kawan. Bukan hutan. Ngomong anugerah teko Allah. Sampe nggak dikei anugerah kemangkane talah. Gesek terus. Oke, biar tidak melebar kemana-mana, juga ada berita yang tidak kalah seru dan lucu, Pak Raden. Apa ini? Nah, ini ada seseorang pemuda dari Bawean, dia minjem motor temannya. Nah, biasanya kalau minjem motor itu kan setelah pakai muter-muter terus dikembalikan toh. Nah, tapi yang satu ini beda dan unik. Uniknya apa ini? Jadi dia kembali gak bawa motor, bahkan ngaku sebagai korban begal. Temennya yang pasti konconya lah bingung sih, kemana? Tapi setelah lapor polisi turun tangan, cek sana sini, ternyata begalnya nggak ada. Yang justru motor temannya itu laku dijual di Surabaya dengan nilai 3 juta. Iya kak, bingung lah konconya. Yang lucunya lagi, alasan begal itu hancur berantakan setelah polisi melakukan penyidikan. Akhirnya ketahuan yang membegal sebenarnya adalah dirinya sendiri. Begal rasa temenan kira. Alah, ono ayo. Pelajaran sederhana. Konco goblok ya. Pelajaran sederhananya ya kalau minjem motor ya harus dibalikin. Kalau butuh uang ya kerja, tapi jangan dibikin cerita dramatis. Jadi ya apa iki koncone koncomu iki. Kayaknya cocok tadi sutradara iki, Pak ya. Kayaknya cocok tadi sutradara iki. Kok iso lho nyelang sepeda ngomong dibegal balik-balik aku dibegal. Tapi yang korban tuh kenapa kok minjemi, karena dia awalnya nggak curiga, jadi motornya tuh lama nggak dipakai Pak Raden. Lama nggak dipakai, akhirnya disuruh memperbaiki, nyervis lah. Bro, servisin pedae. Malah diservis bisa. Nah, pada waktu itu mau dikembalikan, alasan tak selangi sih buat nganter mertua. Ternyata alasannya kan karena nggak menaruh curiga korban, akhirnya ya motor tersebut ya dipakai aja, ternyata nggak balik, pakai drama dibegal. Lah ternyata digadekno. Ojo ditiru rek, iku gak pokro arek iku wis salah. Sumpah, Cuk. Kan wis diselangi, dikei ati njaluk rempelo. Iki gak rempelo ya njaluk jantung bareng yo, lambung yo. Tapi modus-modus minta tolong, pura-pura minta tolong nih kayaknya banyak ya, jadi modus baru, pencurian curanmor terutama Pak Raden. Kalau sampean ingat yang waktu itu modus menawarkan pekerjaan. Ya, itu yang ngaret itu ya. Iya, itu juga ternyata motornya dijual atau dibawa lari. Uangnya buat apa itu kakak yo? Nah, kalau dari keterangan penyidik sih uangnya buat kebutuhan sehari-hari sih. Biasanya sampai nekat ngono, lek gak terjerat hutang, pinjol, judol, Bos. Ya. Nah, ini juga kemarin kalau nggak salah di Menganti juga pernah kan modus serupa, pura-pura tanya alamat, tiba langsung bablas itu Pak. Bawa uang itu kan ya. Iya. Nah, biasanya ada pesan nggak buat para pemirsa, Pak Raden? Gimana cara menghadapi teman yang minta pertolongan? Ya cancangen ayo, kentirno laut. Nek konco lo ya. Cuma nek ketika orang nggak dikenal teman-teman, terutama kayak yang kapan hari ngaret itu kan ya. Menawarkan pekerjaan. Jadi jangan sampai menyerahkan kunci motor, surat berharga ataupun barang berharga lainnya dengan orang yang tidak dikenal. Kalau orangnya kenal, mungkin dari temen-temennya loh, orang dikenal pun kadang kan masih Pak, kadang masih bisa menjadi pelaku kejahatan. Tapi ketika orang tadi kenal, kita harus waspada juga bahwa dia bisa jadi pelaku kejahatan. Iya. Nah, yang biasanya tuh yang sering saya bikin terjebak tuh gini. Jon, nyelang duit, Jon. Nah, itu yang sering, Wah. Itu ya apa cara ngatasin ini? Anak kancaku ngono iku ono, Wah. Ora, kon gelem ngodali. Ujung-ujungnya, iya.
Aduh. Itu ya apa cara ngatasi? Nah, Cara menolak halus lah, biar nggak terjebak ya, di lubang yang sama. ada beberapa teman-teman Pak Raden juga ya yang mengatakan bahwa saya nyelang 100 song, Pinjam dulu 100. pinjam dulu 100 ya. Kalau Pak Raden pernah nggak gitu kan? Terus cara menolaknya gimana? Kalau ada rezeki kita kasih, bukan pinjam. Jadi berarti mengikhlaskan. Iya, kalau 100 nggak apa-apa, kalau puluhan juta nih yang masalah juga kakak. Jadi kadang orang pinjam 1 juta untuk bayar orang tua sakit atau mending kita bantu. Jadi ini ada uang wis bawa naik. Gitu ya. No, jadi nggak jadi beban ya. Iya, jadi memang karena uang pun jangankan teman ya, persaudaraan pun bisa jadi musuh Pak. Bisa saling berujung laporan. Nanti kita bahas minggu depan. Iya. Oh apa itu? Gesek terus. Pak Raden. Jadi berita terakhir kita ini membahas kabar duka dari Kecamatan Bungah, Gresik. Jadi ada seorang bocah SD tenggelam di bekas galian tambang C. Jadi tempat itu dulu adalah lokasi pengerukan tanah, galian C ya. Jadi galian C itu semacam tanah, kapur dan sejenisnya. Jadi kini karena bekas dikeruk, jadi menyisakan kubangan besar yang menunggu korban berikutnya. Nah, anak ini awalnya hanya bermain bersama teman-temannya. Itu kan hal yang wajar, hal yang dilakukan oleh semua anak. Tapi mereka tidak tahu bahwa lubang bekas tambang itu menyimpan kedalaman dan bahaya yang tidak terlihat. Dan seperti sering terjadi di banyak daerah, bekas galian tidak direklamasi ini akhirnya memakan korban lagi, Bos. Ya, ini seperti kayak pengerusakan ekosistem juga ini. Yang perlu diingat bahwa tragedi seperti ini bukan kali pertama, Pak Raden. Dan kalau dibiarkan bukan yang terakhir juga. Karena lubang tambang tidak memilih korban siapapun yang lengah, bisa hilang dalam hitungan detik. Kita semua berharap para pemilik tambang dan pihak terkait tidak lagi menunda kewajiban mereka. Segera reklamasi, kembalikan ke ekosistem awal, tutup lubangnya, pulihkan lahannya, kembalikan seperti sedia kala sebelum ada korban lagi. Kita juga berduka, mengucapkan berbelasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka diberi kekuatan dan ketabahan. Kembali lagi pada pengerusakan alam, Kakak Yo. Bagaimana para penambang galian C ini, entah itu legal atau ilegal ya, pasti ada yang membawakan dampak. Ini bahkan sudah membawa korban juga. Dan ini kita menghimbau atau meminta lah ya. Kita sebagai rakyat kan berhak meminta, Bos. Oke, ini mungkin sebelum ada korban-korban lainnya ya untuk pemilik tambang galian C, kalau memang habis digali, dikeruk kekayaannya ya direklamasi lagi lah, dibuntu, atau memang jangan sampai menjadi kubangan, Kakak Yo. Karena ternyata ini kan nggak pertama juga, dan nggak mungkin yang terakhir juga. Jadi peringatan juga untuk petugas instansi yang terkait ya untuk menindak penambang-penambang nakal ya seperti ini. Jadi ini harusnya ya ada tindakan tegas ya dari instansi terkait, entah itu izinnya dicabut atau tidak boleh menambang lagi, atau seperti apa kan, jangan sampai ada korban anak penerus generasi penerus di Kabupaten Gresik hanya tenggelam di kubangan bekas tambang galian. Nah, itu kalau berbicara penegakan hukum sih sebenarnya Pak Raden. Jadi beberapa bulan yang lalu kisaran pertengahan 2025 kan juga ada tindakan tegas dari kepolisian mengamankan 2 orang tersangka yang nekat melakukan galian C tanpa izin. Tapi sanksinya cuma sungai itu ya. Iya, sanksinya 1,5 tahun. Aduh. Wis oleh miliaran. Oh. Terus kok sanksinya sakmono kan ya enteng, Bos, 1,5 tahun, Bos. Waduh. Gesek terus. Iki iso duduk ini bukan jadi efek jerah ya. Iya. Justru menginspirasi gitu. Iya, jadi menginspirasi masyarakat banyak nantinya. Oh, ternyata hukumannya cuma 1,5 tahun. Nah, ini bisa lah. Ya, gimana kalau kita bisnis tambang galian C? tambah elek lah yang gue kan kewajiban kita adalah mengembalikan ke ekosistem awal, Bos. Apa fungsinya Anda? Saya ini Wahabi lingkungan, Bos. Oke. Mending saya jadi Wahabi, Pak. Ya, baik teman-teman, terima kasih ya sudah melihat video ini. Bagikan, share, dan subscribe. Jangan lupa ya teman-teman, agar kita semangat lagi untuk membahas informasi lainnya. Bagikan ke teman-teman agar tidak menjadi korban ataupun menjadi pelaku kejahatan maupun pengerusakan alam. Jadi kemarin ada yang DM juga teman-teman yang ingin dibahas di Jalan Bibis
Bibis menganti yang puluhan tahun rusak ya. Nanti bisa lah nanti DM di akun PWI Gresik atau teman-teman lainnya punya informasi lain bisa di DM nanti tim dari PWI Gresik akan turun untuk mencari informasi dan kita akan bahas di acara Gresik dalam sepekan. Gesekan, gesek terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.